down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang kaidah pencacahan bagian 2. Perkenalkan, nama saya Sukesi. Nama saya Joki. Nama saya Mutia. Nama saya Absapudin. Nama saya Muti. Nama saya Rahmat Setia. Ikutin terus ya. Untuk kaidah pencacahan bagian 2, kita akan menggunakan aturan filling slot atau mengisi tempat. Misalkan ada N, tempat tersedia K1 untuk mengisi tempat pertama, K2 untuk mengisi tempat kedua, sampai seterusnya hingga N. Maka banyaknya cara untuk mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali K3 sampai seterusnya hingga Kn. Jadi sebenarnya aturannya hampir sama dengan kaidah pencacahan bagian 1, yaitu perkalian. Untuk contohnya kita lanjut ke Contoh 1, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, kita akan menggunakan aturan pengisian tempat atau filling slot. Jadi di sini akan dipilihkan 4 orang. Jadi kita sediakan 4 slot atau 4 tempat. Yang ke-1 untuk menduduki jabatan ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga untuk sekretaris, 4 untuk bendara. Banyaknya calon pengurus, ada 8 anggota, jadi kita akan mengisi slot-slot ini atau tempat-tempat ini dengan banyaknya kemungkinan. Yang ke-1 kita isi bagian ketua. Berapa banyak cara kita memilih ketua? Di sini kan ada 8 calon pengurus yang semuanya kompeten atau bisa menduduki ketua. Jadi untuk ketua ada sebanyak 8 pilihan, teman-teman. Nah, sekarang untuk wakil ketua, berapa banyak pilihan dari 8 anggota? Satu anggota kan pasti dipilih sebagai ketua. Jadi untuk wakil ketua gak mungkin 8 lagi, pasti berkurang 1. Karena udah dipilih sebagai ketua. Jadi di sini banyaknya pilihan untuk wakil adalah 7. Kemudian untuk sekretaris, karena dari 8 udah dipilih 1 sebagai ketua dan 1 sebagai wakil, maka sisanya adalah 6. Begitu juga untuk bendara, dari 8, 3 orang udah dipilih sebagai wakil, ketua, sekretaris, maka untuk bendara adalah sisanya yaitu 5 orang. Pilihan atau 5 cara memilih. Nah, jadi berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Kita gunakan aturan pengisian tempat. Kita kalikan semua kemungkinannya. Yang ini kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan ada sebanyak 1680 susunan tim pengurus yang mungkin. Contoh kedua, berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R jika A. Jika huruf pertama huruf vokal, kemudian yang kedua syaratnya B. Huruf pertama merupakan huruf konsonan. Nah, sekarang kita selesaikan dua permasalahan ini. Yang pertama, huruf vokal. Vokal itu A, I, U, E, O ya. Pada kata P, I, N, T, A, R. Vokalnya mana? I dan A. Jadi di sini P, I, N, T, A, R ada 6 huruf. Jadi kita sediakan 6 tempat. Jadi bagian ini berapa banyak cara kita memilih huruf vokal? Karena ada dua dan A di sini berarti isi 2 pilihan dari kata P, I, N, T, A, R. Huruf vokalnya ada 2 yaitu I dan A. Dan huruf berikutnya ini tidak ada syarat apapun. Jadi bebas mau fontonan mau vokal boleh ya. Jadi dari 6 ini udah dipersatukan, udah diambil 1 tinggal 5. Kemudian di bagian ini udah dipakai 2 tinggal 4. Di sini tinggal 3, 2 dan 1. Kita kalikan aja 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 240. Jadi ada 240 kata untuk permasalahan kedua huruf. Yang pertama adalah konsonan pada kata P, I, N, T, A, R. 1, 2, 3, 4 konsonan. Jadi untuk slot pertama huruf konsonan. Konsonan ada 4 pilihan. Untuk berikutnya, slot berikutnya
Selanjutnya tidak ada syarat apapun. Jadi dari 6 huruf ini untuk diambil 1, maka tinggal 5. Nah, berikutnya udah diambil 2, maka 4. Berikutnya berkurang lagi 3, di sini 2 dan di sini 1. Terakhir ini kita kalikan 4 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 sama dengan 480. Jadi ada sebanyak 480 kata. Mungkin disusun dengan huruf yang pertama adalah konsonan. Contoh 3. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika pertama, angka-angkanya boleh berulang, kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang, ketiga, bilangan ganjil tidak boleh berulang, keempat, bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda artinya tidak boleh berulang, dan yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda artinya tidak boleh ada digit yang berulang. Oke, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan bagian pertama. Syaratnya, angka-angkanya boleh berulang, ya. Di sini ada 6 buah angka yang bisa kita gunakan dan bilangannya terbentuk adalah 3 digit. Jadi kita siapkan 3 slot, ya. Nah, untuk kasus pertama ini, angkanya boleh berulang. Angkanya boleh berulang. Misalkan bilangan yang tersusun adalah 1, 1, 1 atau 2, 2, 5. Ini boleh jadi ada yang berulang, nggak masalah. Jadi untuk yang pertama ini ratusan slot yang ke-20 dan slot yang ketiga satuan. Jadi untuk ratusan ada berapa cara di sini? Ada 6 bilangan. Angka jadi ada 6 bilangan. Untuk ratusan, nah untuk puluhan boleh berulang. Jadi bilangan yang udah digunakan ratusan boleh kita gunakan lagi, diisi tetap 6 teman-teman. Dan untuk satuan karena boleh berulang tetap 6. Jadi angka yang udah dipakai puluhan dan ratusan ini digunakan lagi di satuan, ya. Maka banyaknya bilangan 3 digit yang dapat dibentuk oleh berulang adalah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 bilangan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Di sini sama, 3 digit juga, ya. Kita siapkan 3 slot untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ratusan ada 6 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ada 6 pilihan. Nah, karena di sini tidak boleh berulang, maka bilangan atau angka yang udah digunakan ratusan tidak boleh lagi digunakan puluhan. Maka untuk puluhan tidak lagi 6 pilihan, tapi 5 pilihan. Karena udah digunakan di salah satunya ratusan. Nah, untuk 1 dari 6 untuk udah digunakan 2 di puluhan dan ratusan, maka satuannya tinggal 4 pilihan lagi. Nah, jadi banyaknya bilangan yang udah dibentuk yang angka-angkanya tidak boleh berulang adalah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 bilangan. Nah, sekarang permasalahan ketiga. Jika bilangannya ganjil tidak boleh berulang, nah salah satu bilangan ganjil atau genap itu kita lihat dari satuannya, ya. Jadi untuk membentuk bilangan digit yang merupakan bilangan ganjil, maka satuannya harus ganjil. Nah, dari 6 angka ini yang ganjil ada berapa? Ada 1, 2, 3 buah. Maka dari 3 slot ini kita mulai dari satuannya dulu agar terbentuk ganjil. Maka satuannya harus ganjil. Di sini ganjil ada 3. Jadi ada 3 cara untuk mengisi satuan, ya. Yang ganjil angka 1, angka 3, atau angka 5. Itu ada 3 cara. Nah, dari 6 ini 6 angka yang dipakai satuan untuk satuan, maka untuk ratusan sisa tinggal 5. Dari 6 udah dipakai 2, maka untuk puluhannya tinggal 4 lagi, ya. Maka bilangan ganjil yang tidak boleh berulang setiap digitnya berbeda adalah 6 kali 5 kali 3 sebanyak 60 bilangan. Untuk bagian keempat, bilangannya lebih dari 300 dengan digit berbeda, artinya tidak boleh berulang.
Nah, lebih dari 300, maka kita mulai dari ratusan teman-teman. Agar lebih dari 300, maka ratusannya yang mungkin berapa tidak boleh jadi ratusan. Bolehkah 300 sekian? Yang masih lebih dari 300 ini boleh 4 tentu. Ada boleh dari ratusan, 400 sekian, 5 boleh, 6 boleh. Nah, ini adalah angka-angkanya yang boleh kita jadikan ratusan. Ada beberapa angka, ada sebanyak 4 angka pilihan untuk ratusan. Untuk puluhan, dari 6 angka dipakai 1, maka puluhannya 5. Untuk satuan, dari 6 udah dipakai 2, maka untuk satuannya ada 4 pilihan. Maka banyaknya bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda adalah 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80. Dan yang terakhir, bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda, kurang dari 600. Maka yang boleh jadi ratusan yang mana? Yang boleh jadi ratusan yang jelas yang ini nih, 1, 2, 3, 4, atau 5. 6 tidak boleh jadi ratusan karena bilangan untuk puluhannya juga ada 5 ya. Jadi 6 udah dijadiin satuan. Untuk satuan adalah 4, dari 6 udah dipakai 2. Jadi banyaknya bilangan yang kurang dari 600 dengan digit berbeda adalah 5 kali 5 kali 4 sebanyak 100 bilangan. Contoh keempat, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan dan habis dibagi 5 dan dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Habis dibagi 5, maka satuan yang mungkin adalah 0 atau 5. Itu ciri bilangan yang harus dibagi 5. Nah, kita bagi dalam 2 kasus. Jika satuannya 0, ini ratusan, ini puluhan. Untuk satuannya 1, untuk sekarang ratusannya 9, untuk puluhannya 8, jadi banyaknya bilangan satuannya 0. 9 kali 8 kali 1 sebanyak 72 bilangan. Dan kasus yang kedua, jika satuannya 5, ratusan, puluhan, satuan, untuk satuannya hanya ada satu pilihan, yaitu 5. Nah, jika satuannya 5, sekarang kita akan mencari banyaknya pilihan untuk ratusan. Nah, 5 ini udah digunakan satuan. Jadi untuk ratusan hanya 8 angka pilihan. Nah, untuk puluhan 0 boleh ditempatkan di puluhan ya. Jadi ada 8 lagi. Jadi banyaknya bilangan yang satuannya 5 ada 64. Jadi total bilangan 3 digit berbeda yang habis dibagi 5 adalah 72. Kita jumlahkan dengan 64 ada sebanyak 136 bilangan. Nah, pertanyaannya kenapa? Jawabannya tidak seperti ini. Kemungkinan ada 2, 5 dengan 0. Jika jawabannya seperti ini, ratusan ditepati 9, kemungkinan 0 mendekati ratusan, jadi tidak boleh seperti ini. Sebaiknya kita bagi kasus saja. Contoh 5. Jaki akan membuat alamat email untuk keperluan itu. Ia memerlukan sebuah kata sandi password. Dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Jaki akan menggabungkan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 42 angka berbeda dari 0,1, 2, sampai 9 secara acak. Misalnya Jaki 1234, Jaki 4321, 0321 Jaki, 3214 Jaki, dan lain-lain. Banyaknya kata sandi email yang dapat digunakan Jaki adalah ini soal ujian nasional tahun 2019. Nah, kemungkinan kata sandi yang dibentuk, ingat kata Jaki ini digunakan secara berturut-turut ya, 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Jadi tetap membentuk nama Jaki, tidak boleh diacak. Jadi kemungkinannya kita bisa Jaki diikuti oleh 4
angka atau bisa juga 4 angka berbeda yang diikuti oleh kata jaki seperti ini. Nah, di sini berarti kita tinggal fokus aja dari kemungkinannya. 4 angka ini ya, menyusun 4 angka berbeda dari 10 angka ini. Berapa? Berarti tinggal kalikan aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 yaitu 5040. Nah 5040 ini kemungkinan pertama dan kedua. Total password yang mungkin adalah 5040 ini dikalikan 2 karena ada kemungkinannya 2 jadi password yang ada 1080 kata sandi.